Shalom. Shalom. Saudaraku, sementara tadi saya berdiri di sana, ada satu ayat yang melintas saudaraku dalam pikiran saya, yang berkata bahwa barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Saudaraku, seberapa jauh kerinduan kita, kehausan kita akan Tuhan. Ketika kita datang beribadah, datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan, seberapa rindu, bagaimana motivasi kita, apa yang kita harapkan ketika kita datang ke gereja, saudaraku. Sekedar memenuhi satu rutinitas. Kalau anak Tuhan, orang Kristen ya setiap minggu ya harusnya ada di gedung gereja. Ya minggu memang sudah biasa dari tahun ke tahun, selama puluhan tahun selalu ke gereja. Atau saudaraku, ada satu kehausan, ada satu kelaparan akan Tuhan, satu kerinduan yang kuat yang kita minta dari Tuhan, yang kita harapkan dari Tuhan, yaitu perjumpaan pribadi dengan Dia selama kita di rumahnya ini. Satu kehausan Tuhan, aku nggak mau sekedar ibadah, aku maunya ketemu sama Tuhan. Baik lewat apa? Lewat salaman ushers mulai, kemudian puji-pujian yang kita naikkan, atau mungkin firman Tuhan yang kita dengar. Pokoknya apapun yang terjadi selama ibadah ini, ada satu kerinduan dalam hati kita. Bukan sekedar rindu, tapi dikatakan haus dan lapar. Satu hasrat yang kuat, saudaraku, untuk kita jumpa dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jikalau kita haus dan lapar akan Dia, akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Kita akan keluar dari gedung gereja, gak akan sama, saudaraku, karena pasti janji Tuhan, yaitu kita akan dipuaskan. Kita pulang dengan sukacita karena entah 1, 2, 3 kalimat atau rema ayat yang Tuhan berikan kepada kita. Doa saya, kiranya kita pulang dengan dipuaskan oleh Tuhan semuanya. Haleluya, ngomong baik sebelah Saudaraku, tema kita pagi ini adalah mengucap syukur. Apa? Ya, mengucap syukur, saudaraku. Ayatnya ayat-ayat yang terkenal, saudaraku, dalam Alkitab. Kita akan baca, saudaraku, ya. Dan mari buka hati, mari haus dan lapar akan firman Tuhan. Supaya walaupun ayat yang sama, tokoh yang sama yang nanti kita akan baca, saudaraku, kita minta Roh Kudus mewahyukan sesuatu yang baru, ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Ya, mari baca sama-sama, saudaraku, ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam apa? Segala hal. Sebab apa? Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terjemahan lain berkata, sebab itu satu keharusan buat kita, orang-orang milik Kristus Yesus. Saudaraku, saudara dan saya miliknya Tuhan Yesus, bukan? Siapa yang bilang, aku muridnya Tuhan Yesus. Lah saudaraku, untuk murid-muridnya Tuhan Yesus, miliknya Tuhan Yesus, domba-dombanya Tuhan Yesus, ada satu yang Tuhan mau, kehendak Tuhan untuk kita semua. Kehendak Tuhan banyak dalam hidup kita, saudaraku. Tapi pagi ini kita mau fokus kepada satu kehendak Tuhan buat kehidupan saudara dan kehidupan saya, untuk kita lakukan dalam perjalanan kita sebagai anak Tuhan, yaitu mengucap syukurlah dalam segala
segala hal, segala perkara, all circumstances, segala keadaan, situasi, belajar atau harus mengucap syukur. Ayat berikutnya Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Efesus pasal yang kelima ayat 20. Baca sama-sama lagi ya. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya ikut ibadah retreatnya Next, saudaraku. Dan saya salut banget sama mereka, saudaraku. Waktu membaca ayat kompaknya luar biasa, saudaraku. Suaranya keras, memperhatikan tanda baca, dan enak banget didengarnya, saudaraku. Tapi saya percaya bahwa jemaat Kahal pun bisa lakukan itu. Amin. Ya, kita baca sama-sama dengan keras dan perhatikan tanda baca. 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sama saudaraku dengan Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala perkara. Di sini mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Sama, saudaraku. Kita perlu tahu bahwa latar belakang, ini kan yang nulis kebetulan 2 ayat ini semuanya Rasul Paulus, saudaraku. Latar belakang pada waktu Rasul Paulus menulis kepada jemaat Tesalonika maupun jemaat Efesus, itu mirip-mirip, saudaraku. Yaitu baik Tesalonika maupun Efesus ada dalam satu keadaan yang bukan baik-baik saja. Di Tesalonika kalau nanti saudara baca mulai pasal pertama ayat 6, pasal 3 ayat 3 dan 4 kita nggak akan baca. Kalau saudara mau baca boleh. Kemudian di Efesus 3 ayat yang ke-13, di sana dijelaskan bahwa pada waktu itu, pada waktu Paulus menulis ini, itu baik Tesalonika maupun Efesus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Mereka ada dalam satu situasi, satu kesukaran yang di Efesus dikatakan bahkan sangat luar biasa kesukaran yang dihadapi jemaat Efesus. Tapi Tesalonika juga sama, saudaraku. Ngadepin hal-hal aniaya yang tentangan-tentangan dari orang-orang di sekeliling mereka yang nggak mudah, saudaraku. Jadi ayat ini ditulis, ayat mengucap syukurlah senantiasa dalam segala perkara, dalam segala hal, itu ditulis ketika jemaat ada dalam situasi yang bukan baik-baik saja. Di sekitar mereka, di lingkungan mereka, circumstances yang mereka hadapi bukan baik-baik saja. Nah, saudaraku, nanti kita akan belajar lebih jauh bagaimana kita menghadapi keadaan yang saat ini ada di sekeliling kita sedang kita lalui. Ya, kita tahu bahwa negara kita bukan dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini. Kita perlu terus doakan supaya roh takut akan Tuhan atas bangsa ini, atas pemimpin-pemimpin kita di bangsa ini, supaya enggak munculnya berita-berita yang terus-menerus negatif begitu, saudaraku ya. Kalau saudara baca medsos, banyak positif apa banyak negatifnya yang muncul? Ya, rasanya nggak selesai, hampir setiap bulan ada ditangkap koruptor ini, ditangkap koruptor itu gitu ya. Baru-baru ini ditemukan emas 73 kilo. Dokter Paulus beratnya berapa? Saya 70,8, saudaraku. 73 siapa yang 73 di sini? Pak Ivan berapa? 72, ya mirip-mirip lah kayak Pak Ivan gitu, saudaraku. Tapi isinya emas kabeh, saudaraku. Satu emas tuh harganya sekarang kurang lebih 2,5 miliar, saudaraku. Jadi kalau 73 ya lumayan, sama uang banyak banget, 500 miliar, saudaraku. Pernah lihat uang 500 miliar? Ya, foto mbak saya, saudaraku. Lah,
kondisinya memang mungkin tidak sedang baik-baik saja. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan melalui situasi yang seperti ini, apa yang kita harus perbuat. Ya, nanti kita akan belajar banyak. Nah, saudaraku, untuk belajar mengenai mengucap syukur dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, di Alkitab ada satu contoh yang sangat bagus. Yang saya percaya saudara juga sudah dengar kisah orang ini berulang kali, yaitu Ayub. Ngomong baik sebelah, Ayub. Saudara, saya dorong untuk ngomong kenapa supaya nggak tertidur, saudaraku. Ayub. Nah, saudaraku, kita akan lihat ada 3 rahasia atau 3 kunci yang dipegang oleh Ayub yang membuat dia melalui masa-masa yang tidak baik itu dengan penuh ucapan syukur. Dia tidak hancur, dia tidak nelongso, dia tidak putus asa, dia tidak kecewa, dia tidak hancur ketika situasi yang tidak baik-baik saja ada pada dia, saudaraku. Nah, ada 3 kunci, saudaraku, yang Ayub kerjakan, yang Ayub punya, yang membuat dia bisa bertahan. Dan di akhir Fatsal Kitab Ayub kita tahu bahwa Tuhan memulihkan dia 2 kali lipat, saudaraku. Rahasia yang pertama atau value yang pertama atau kunci yang pertama dari Ayub adalah tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan peristiwa yang tidak enak saja. Tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan kejadian atau peristiwa yang tidak enak saja. Saudaraku, mari kita lihat Ayub Fatsal yang kedua ayat yang ke-10. Fatsal 2 ayat ke-10 dari Ayub. Ya, saya bacakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini jawab Ayub kepada istrinya Ayub, saudaraku ya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini bagus, saudaraku, enggak dikatakan menerima yang buruk dari Allah. Karena Allah tidak pernah memberi yang buruk. Minggu lalu kita sudah belajar, kalau saudara masih ingat, dibahas tentang 1 Korintus 10 ayat 13, saudaraku ya. Tapi si Ayub berkata, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, Ayub tidak menilai Tuhan, memandang Tuhan hanya dari perkara yang tidak enak saja. Ayub bilang, kenapa kamu gak ingat begitu banyak kejadian hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan sama kita. Masa yang baik kita mau terima, yang buruk kita gak terima kalau Tuhan izinkan kita melalui yang buruk. Nah, saudaraku, mungkin Ayub mau ngomong sama istrinya, coba kamu lihat sekeliling kita. Kita punya domba, punya kambing, punya lembu yang demikian luar biasa, dan dikatakan kita orang yang paling kaya di timur, saudaraku. Di timur itu daerah yang pada waktu itu kumpulnya konglomerat. Dan Ayub konglomerat nomor 1, saudaraku. Jadi Ayub mungkin mau ngomong sama istrinya, kamu lihatlah kita ini siapa dan apa yang Tuhan berikan sama kita saat ini. Kita demikian berlimpah. Dan kalau saat ini kambing, domba, lembu mendadak mati semuanya, hilang semuanya, ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi Ayub tidak memandang Tuhan, tidak menilai Tuhan. Value-nya terhadap Tuhan bukan sekedar Tuhan akan memberikan, melimpahkan yang baik-baik saja. Kalau Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak baik dalam tanda petik, buruk terjadi dalam hidup kita, kita jangan salah pandang. Kita harus tetap ingat, begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita.
Itu yang membuat Ayub nggak goyang. Ketika semua hartanya dia habis dalam waktu yang hampir bersamaan, Ayub nggak goyang. Karena dia punya nilai terhadap Tuhan, bukan berdasarkan perkara-perkara yang nggak enak yang terjadi dalam hidupnya dia. Dia melihat Tuhan secara keseluruhan. Ada satu lagu yang berkata, hitunglah berkatmu satu per satu. Coba saudara ingat-ingat, kalau saya noleh ke belakang juga saya sangat bersyukur, amat sangat bersyukur dengan keadaan saya saat ini. Saya sadar bahwa kalau saya ada seperti saya ada saat ini bukan lip service saudaraku, tapi saya sungguh menyadari bahwa itu karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukan berarti saya tidak melalui hal-hal yang tidak nyaman secara daging dalam perjalanan hidup saya sampai saat ini. Banyak saudaraku hal-hal yang gak nyaman begitu. Tapi kan secara overall saya melihat bahwa apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya itu jauh luar biasa baiknya saudaraku. Tuhan izinkan, kita belajar minggu lalu, kadang Tuhan izinkan hal-hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita supaya untuk mendidik kita lebih dewasa dan mengenal Dia. Ayub tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan kejadian atau peristiwa yang tidak enak saja. Ya. Berikutnya yang kedua, Ayub tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan pemberian-pemberian atau berkat-berkat Tuhan saja, saudaraku. Ayub 1 ayat 9 sampai 10. Ini perhatikan, apa yang dituduhkan iblis terhadap Ayub di hadapan Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudaraku, perhatikan, setan itu tahu bahwa ada satu kelemahan manusia. Satu kelemahan manusia secara umum tapi juga ada pada anak-anak Tuhan, yaitu harta. Itu sebabnya setan datang sama Tuhan ngomong, coba deh Tuhan, kalau semua hartanya Ayub diambil, masa dia masih takut akan engkau? Karena dia ngerti saudaraku, hati-hati, dia ngerti ada satu kelemahan yang ada pada diri manusia termasuk anak-anak Tuhan, yaitu materi. Dan dia bilang, coba anak-anak Tuhan, Ayub ini khususnya materinya diambil, kan mungkin dia nggak takut akan engkau lagi Tuhan, mungkin dia nggak hidup saleh lagi Tuhan. Nah saudaraku, trik yang sama, tipu daya yang sama sebetulnya masih terus dilancarkan oleh si jahat itu. Setan tuh nggak pintar saudaraku, setan tuh nggak inovatif, nggak. Dia tuh kuno begitu aja tipu-tipunya. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngerti tipu dayanya, mestinya kita nggak akan pernah kalah ngelawan si jahat itu. Dan itu yang setan ajukan sama Tuhan, coba Tuhan kalau semua hartanya habis, coba kamu jangan berkati Ayub. Aku mau tahu Ayub tetap takut akan engkau apa enggak. Coba Tuhan kau bikin seret rezekinya Ayub, jangan kau berkati apa yang dimilikinya. Tapi kau bikin seret, dulu dapat sebulan 10 miliar, sekarang kasih aja sebulan 1 juta begitu. Dibuat seret Tuhan, jangan diberkati. Coba aku yakin Ayub akan tidak takut akan engkau lagi. Tuhan bilang lakukan itu. Lakukan itu karena dia tahu hatinya Ayub. Dia tahu value-nya Ayub. Itu bukan pada berkat-berkat Tuhan saja. Saudaraku, saudara setia di gereja, saya, saudara setia melayani Tuhan. Apa sih motivasi kita? Apa yang kita harapkan dari Tuhan?
Supaya kalau aku takut akan Tuhan, aku melayani Tuhan, aku setia baca firman, aku setia berdoa, maka aku akan diberkati dan diberkati dan lebih kaya dan lebih kaya dan lebih kaya lagi. Saudaraku, apakah itu yang ada di benak pikiran kita sebagai anak-anak Tuhan? Kalau ya, hati-hati. Karena iblis tahu itu salah satu kelemahan manusia. Dan dia akan datang kepada Tuhan, coba Tuhan hilangkan, jangan berkati, jangan apa? Jangan lindungi harta bendanya dia, jangan berkati apa yang dia miliki. Jangan kau buat makin bertambah-tambah, tapi biar makin berkurang-kurang. Saudaraku, Ayub enggak kena sama tipu daya ini. Karena apa? Karena Ayub tidak menilai Tuhan hanya berdasarkan berkat-berkat Tuhan. Dia enggak anggap Tuhan itu baik kalau dia diberkati, dan Tuhan tidak baik ketika berkat menjadi seret. Saudaraku, kalau saudara mengalami hari-hari ini kendala-kendala dalam usaha saudara, dalam pendapatan saudara, ingat baik-baik, jangan sampai kita kalah dengan circumstances itu, kalah dengan situasi itu. Ayub enggak kalah karena dia punya value, bahwa dia nilai Tuhan itu bukan sekedar berdasarkan berkat-berkatnya dia. Jadi yang pertama, enggak nilai Tuhan berdasarkan perkara-perkara yang tidak enak yang terjadi. Yang kedua, dia enggak nilai Tuhan juga berdasarkan cuman berkat-berkat. Kita ingat di Yohanes pasal yang ke-6, saudaraku. Setelah dikasih makan kenyang sama Tuhan Yesus di pasal sebelumnya, kemudian saudaraku, mereka senang banget makan roti gratis, ikan gratis sampai kenyang dan turah lagi. 12 bakul, itu kan bicara mereka nerima berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika Tuhan berkata bahwa akulah makanan yang sesungguhnya, akulah roti yang sesungguhnya, dikatakan mereka semua pergi ninggalin Tuhan. Ada kisah lain, ada 10 orang kusta. Semuanya disembuhkan sama Tuhan, satu tok yang balik mengucap syukur berterima kasih kepada Tuhan. Saudaraku, kekristenan kita tidak boleh didasarkan kepada berkat-berkat Tuhan. Amin. Kekristenan saudara dan saya tidak boleh berdiri di atas berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu sebenarnya kalau Tuhan memberkati kita, bukan buat kita saja loh saudaraku. Kalau kita diberkati Tuhan kemudian kita cetil saudaraku, itu kita salah sama Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu sebenarnya untuk dialirkan saudaraku, dialirkan. Diberkati untuk memberkati. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan, basic kekristenannya, basic imannya hanyalah diberkati, nyari melihat berkat Tuhan terus, saudaraku, gampang jatuh. Gampang jatuh. Karena Tuhan memberkati anak-anaknya untuk supaya bisa jadi berkat. Saudara jangan iri, kita nggak boleh iri sama orang yang diberkati luar biasa sama Tuhan loh. Semakin hari semakin diberkati. Menurut saya kalau bisa dipercaya sama Tuhan, artinya orang itu pun ngerti bahwa kalau dia diberkati, dia menjadi berkat buat orang lain. Saudaraku, jangan jadikan berkat itu satu dasar ya. Kita pernah dengar ada seorang yang berkata kepada seorang hamba Tuhan, berkata kepada hamba Tuhan yang lain yang berkata, kamu sekarang naik mobil apa gitu. Oh masih naik mobil merek A begitu ya. Wah kurang itu, kamu kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu kurang lebih melayani Tuhan lagi, kamu kurang doa puasa, kamu kurang baca firman Tuhan dan sebagainya. Kita pernah dengar itu saudaraku. Jadi diukur kamu orang berkenan sama Tuhan apa enggak itu berapa banyak uang materi yang kau punya. Saudaraku, menurut saya itu sangat amat sesat sekali. Jadi mari dasarkan iman kita bukan kepada berkat-berkat Tuhan.
Lah saudaraku, itu yang membuat Ayub dapat bertahan ketika seluruh harta bendanya dia diizinkan Tuhan untuk dihabiskan dalam waktu yang bersamaan. Kunci yang ketiga, mengenal dan percaya Tuhannya. Ayub mengenal dan percaya siapa pribadi yang dia percayai. Saudaraku, pengenalan saudara dan saya akan Tuhan itu akan membuat kita, hidup kita melewati masa-masa yang tidak baik dengan penuh ucapan syukur. Setan akan kewalahan, saudaraku. Setan akan pusing 7 keliling ketika dia jumpai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya yang mengenal Allah kita. Bukan sekedar jadi satu cerita di dalam gereja, bukan sekedar jadi satu agama KTP Kristen di dalam KTP. Mungkin ada nggak KTP sekarang, ada agamanya nggak ya? Nggak ada ya, ketoknya nggak boleh. Masih ada? Masih ada nggak sih? Ketoknya dulu nggak boleh ada ya saudaraku ya, masih ada ya? Nggak boleh ada supaya nggak ada diskriminasi saudaraku ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saudaraku, kunci yang ketiga daripada Ayub, dia nggak hancur pada masa-masa yang sulit dalam hidupnya, tetapi terus bisa mengucap syukur adalah mengenal dan percaya pada Tuhannya. Coba lihat Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 sampai 22, kita baca lagi. Ayub pertama ayat 20-22. Lalu berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Berikutnya, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Oh keren saudaraku. Bukan cuman harta, bukan cuman anaknya yang habis juga dalam waktu sekejap, bahkan dirinya sendiri. Setan putus asa saudaraku. Coba duitnya dihabisin, dibuat bangkrut, dibuat pilot. Tuhan bilang coba aja lakukan itu sama Ayub. Ayub dibuat bangkrut, dibuat pilot, PKPU, kena pilot saudaraku. Tapi Ayub tetap dia nggak nilai Tuhannya dengan perkara buruk yang terjadi dalam hidupnya. Dia nggak anggap kalau perkara yang nggak enak terjadi dalam hidupku maka Tuhan tidak baik sama aku. Dia nggak punya value yang seperti itu. Dan bahkan dia berkata, mosok aku terima yang baik saja, yang buruk aku nggak terima. Dan Ayub di kepalanya nggak peduli sama duit, nggak peduli sama kambing domba lembu sapi dia, nggak peduli saudaraku. Mau habis karena kasihku kepada Tuhan, takutku kepada Tuhan, tidak ada hubungannya sama materi. Takutku akan Tuhan, cintaku kepada Yesus tidak ada hubungannya dengan materi. Mau ada materi, mau enggak, aku akan tetap mengasihi dia. Lolos, pusing setannya. Kemudian anaknya dihabisin, Ayub juga tetap enggak salah sama Tuhan. Akhirnya datang lagi. Pertama gagal, kedua gagal, nyoba yang ketiga. Sekarang kalau dirinya sendiri nggak kena masalah, tubuhnya yang kena masalah. Bukan apa yang dia miliki, tapi tubuhnya dia sendiri. Gimana coba Tuhan? Masa dia nggak menghujat engkau? Lakukan itu, Tuhan bilang. Dan semuanya borokan dari atas kepala sampai kaki. Mungkin kanker kulit stadium 8, saudaraku. Gua tele garuke nganggo bling. Saudara pernah bayangin gak kira-kira kayak apa tuh? Itu pada waktu Tuhan Yesus dicambuk saudaraku. Gosok nganggo beling. Pernah bayangin? Tapi itu yang ditulis sama Alkitab. Seluruh dari kepala sampai kaki. Gua telerak karuan, dikei handbody ya ora konjat saudaraku. Dikei Doris ya,
Doris itu bedak, betul ya? Bukan bedak, bukan guguk tuh ya. Bukan ya, buat manusia ya Doris itu. Lupa saya. Pokoknya dikasih bedak apapun ya ndak konjat. Kuat. Ayo. Bayangin. Jipuk beling saudaraku. Ini enggak berlebihan ditulis sama Alkitab. Kira-kira penderitaan Ayub kayak apa coba saudaraku? Penderitaan Ayub kayak apa? Wow. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita. Kalau saudara belum bisa garuan mbek beling, ya ndak, paling garuan mbek sendok, saudaraku. Tapi Ayub garuan mbek beling. B-E-L-I-N-G, beling. Sampai istrinya ngelihat dia sendiri, ini bukan bojoku meneh. Soek kabeh kulite. Setan bilang, nek Ayub diginike mosok dia enggak nyangkal Tuhan. Enggak, saudaraku, enggak. Coba lihat ayatnya, bagus. Fatsal 42 Ayub ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Baca, saudara yang baca ya, saya yang mendengarkan. 2, 3. Ayat yang kelima. Ya, saudara baca lagi, sudah bagus. 2, 3. Keren, saudaraku. Aku tahu Tuhan tidak ada rencanamu yang tidak tergenapi. Dan dulu aku dengar engkau dari kata orang, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Artinya dia ketemu Tuhan, dia kenal Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhannya enggak pernah buat sesuatu yang salah buat dirinya dia. Haleluya. Saudaraku lagi ngalami apa hari-hari ini? Kalau lagi melalui peristiwa-peristiwa yang tidak sedang baik-baik saja. Mari belajar dari Ayub. Ayo kenali dan percayai Tuhanmu. Dia tidak pernah memberi yang buruk kepada kita. Kalau dia izinkan pasti dia punya rencana untuk membuat kita naik kelas. Kalau dia izinkan Yusuf dicemplung ke sumur, dilepok ke penjara, difitnah, dibenci kakak-kakaknya. Karena dia tak punya rencana buat Yusuf. Dia tidak pernah mengizinkan Yusuf masuk ke dalam sumur sekedar untuk nakut-nakuti Yusuf. Enggak. Dia enggak pernah mengizinkan Yusuf dijual sebagai budak. Cuman sekedar jadi budak. Enggak. Dia enggak akan pernah mengizinkan Yusuf dimasukkan dalam penjara. Kalau dia enggak punya rencana yang mulia dalam hidupnya Yusuf. Dia enggak akan pernah izinkan Yusuf difitnah sama Bu Potifar. Kalau dia tidak punya rencana yang lebih mulia buat Yusuf. Dia enggak akan pernah izinkan satupun yang mungkin enggak nyaman terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Tanpa satu rencana yang lebih indah buat kita. Amin. Ngomong baik sebelah meneh. Kenali dan percayai Tuhanmu. Bapak mana yang memberikan ular kalau anaknya njaluk roti gitu saudaraku ya. Kalau kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik buat anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia tidak pernah memberi yang tidak baik dalam hidup kita.
Ya. Nah, saudaraku, itu 3 kunci dari Ayub yang membuat dia bisa bertahan dalam masa-masa yang tidak baik. Saya tulis di sini, bersyukur harus bertumbuh dari sekedar mendapatkan berkat-berkat Tuhan lalu kita bersyukur. Bersyukur harus bertumbuh daripada sekedar mendapatkan berkat-berkat Tuhan, harus menjadi mendapatkan pribadi Tuhan sendiri. Jadi kita jangan sekedar bersyukur, Tuhan terima kasih hari ini Engkau kasih aku cuan 20 miliar gitu. Jangan sekedar gitu, saudaraku. Bersyukur jangan sekedar karena mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Bersyukur harus bertumbuh menjadi bersyukur karena mendapatkan Dia sendiri, pribadinya Dia sendiri. Dari kata orang, aku dengar akan Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Dapat pribadi ini Tuhan, bukan dapat kambing, domba, lembu, sapi, unta. Harus bertumbuh, ngucap syukur kalau diberi sama Tuhan, kambing, domba, lembu, sapi, unta, bersyukur untuk itu. Tapi yang paling bagus adalah mataku sendiri sekarang memandang Engkau, dapat pribadinya Tuhan. Kenapa sih Tuhan kasih aku kambing domba? Pasti bukan untuk tak sembelih dan barbekyunan setiap hari, enggak. Pasti ada satu tujuannya, dapatkan pribadi Tuhan. Jika kita hanya bersyukur untuk ketika mendapatkan berkat Tuhan, kita akan jadi anak Tuhan yang sering mengeluh. Percayalah, kalau kita hanya bisa bersyukur ketika ada berkat Tuhan, percayalah kita akan jadi anak Tuhan yang sering mengeluh. Karena hidup ini kita pasti menghadapi banyak kehilangan. Seorang bernama Henry Nouwen, saya nggak tahu ini orang mana, Henry Nouwen berkata begini, hidup ini tidak lain adalah serangkaian pengalaman kehilangan. Ketika lahir kita kehilangan rasa nyaman berada dalam kandungan ibu kita. Gitu ya, anak yang dalam kandungan ibunya tuh nyaman ya saudaraku ya. Tidur terus, dapat asupan makanan, enak banget. Tapi ketika lahir dia harus nangis saudaraku. Ketika lahir kita kehilangan rasa aman dalam kandungan. Ketika masuk sekolah kita kehilangan rasa aman tinggal dalam lingkungan keluarga. Bocah cilik dolan ngono papa mamae, bapak ibu kakak enak saudaraku ya. Tapi masuk sekolah mulai ketemu sama guru, ayo kamu perhatikan, ayo buat PR, ayo dan sebagainya. Kehilangan rasa aman. Ketika dapat kerjaan, kita kehilangan kebebasan anak-anak muda. Next, kerja. Wah dulunya enak bangun jam 11, sekarang harus bangun jam 6 gitu ya. Gen Z kan kadang sukanya gitu pendak next. Ndak om ya bagus ya. Tapi ketoknya ada beberapa suka gitu saudaraku ya. Coba perhatikan saudara kalau yang sudah kerja, yang next ini, nek Sabtune libur tangine jam piro coba saudaraku ya. Jawab sendiri. Ketika tua kita kehilangan ketampanan, kecantikan. Ini sudah mulai kendor gitu ya. Ada yang ke Korea ditarik gini saudaraku ya. Tapi kan ketika kita beranjak tua mau nggak mau kan mulai kehilangan ketampanan kita. Kadang kan di Facebook atau TikTok atau apa Instagram, dulu dan sekarang artis-artis gitu ya. Chow Jun Fat, wah dulu kayak apa sekarang jadi apa. Pak Joko dulu umur 16 kayak apa, sekarang umur 30 seperti apa begitu ya. Kita kehilangan, kita nggak bisa mempertahankan kan. Secara kesehatan juga sama kan ya. Dulu ke Jakarta nyetir 12 jam belum ada tol nggak apa-apa. Next nggak tahu ya, nggak ada tol. Boyoke kemeng kabeh. Tapi dulu nggak apa-apa 12 jam ora apa-apa. Sekarang ada tol 4 jam. Boyoke wis kemeng sik mandek rest area sik mandek rest area sik gitu ya. Kehilangan apa? Kekuatan fisik,
pelan-pelan mau ndak mau saudaraku ya. Jangan bilang aku mau kayak Kaleb om. Dulu umurku 40 sekarang 80 tapi aku tetap podo seperti 40. Ya syukurlah kalau itu terjadi. Tapi secara umum kan mau nggak mau kita ngalami itu. Jadi saudaraku hidup ini adalah rangkaian kehilangan dan kehilangan. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan gangdau, kehilangan berkat, kita nggak bisa ngucap syukur, hidup kita akan penuh dengan keluhan. Ketika meninggal kita kehilangan segalanya. Nah, saudaraku, kalau kita nggak bisa mengucap syukur dalam segala perkara, segala keadaan, maka kita termasuk golongan istrinya Ayub. Jadi kalau saudara dan saya sampai ngeluh, nggak bisa mengucap syukur ketika kondisi nggak baik-baik saja, kita ingat baik-baik, waduh aku mosok lebu golongane istrine Ayub, saudaraku. Udahlah sekarang kutukilah Tuhan Ayub dan matilah. Ini kan rodok kurang ajar saudaraku ya. Tapi kalau kita nggak bisa mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam ketika situasi nggak baik-baik saja, kita masuk golongan istrinya Ayub. Akan saya tutup saudaraku dengan satu contoh dari seorang yang bernama Fanny Crosby. Ini seorang wanita saudaraku. Fanny Crosby ini umurnya 95 tahun. Mama saya mendekati umur itu, saudaraku. Umurnya 95 tahun dan di minggu ke-6 usianya ketika baru 6 minggu dia buta, saudaraku. Enggak dari lahir, mungkin 6 minggu sudah mulai bisa lihat enggak sih? Dok, udah mulai? Oh ya enggak tahu. 6 minggu dia infeksi mata, saudaraku. Kemudian medical melakukan satu kesalahan sehingga akhirnya matanya dua-duanya buta. Dia hidup sampai 95 tahun. Lahir 1820, meninggal 1915, saudaraku. Lah saudaraku bayangin, umur 6 minggu ngalami kebutaan. Selama 95 tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun, panjang umurnya. Nah, saya sak cukupe saja, gitu saudaraku ya. 95 tahun saudaraku. Buta. Tapi dia ngarang, Tuhan kasih satu anugerah karunia, dia buat himne, lagu-lagu rohani. Sekitar kurang lebih 8.000 lagu-lagu. Nah nanti saya kasih lihat ada 3 statementnya dia. Orang yang buta karena kesalahan medis saudaraku. Saya pernah disalah diagnosa oleh seorang dokter dan saya sakit hati sekali saudaraku. Butuh 3-4 bulan untuk saya bisa ngelepas keki saya. Tahu keki? Itu kekian yang dicampur telur saudaraku. Namanya keki saudaraku, jengkel banget. Kok iso no kaya ngene gitu. Lah ini umur 6 minggu, 1,5 bulan buta. Karena kesalahan penanganan medis. Dan selama 95 tahun dia hidup gak bisa lihat apa-apa. Tapi statementnya dia bagus saudaraku. Mari kita lihat statement yang pertama. Satu saat seorang hamba Tuhan berkata sama si Bu Fanny ini. Sayang sekali ya Sang Pencipta tidak memberi Anda penglihatan. Padahal dia memberikan banyak sekali karunia lain kepada Anda. Fanny menjawab, tahukah Anda seandainya pada saat lahir aku bisa mengajukan permohonan. Saya akan meminta agar dilahirkan buta. Hamba Tuhan itu terkejut, mengapa? Karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang saya akan lihat adalah wajah Sang Juru Selamat. Keren gak saudaraku? Dia gak ngeluh karena kesalahan medis, kesalahan si dokter yang membuat dia buta selama sekian panjang luar biasa.
Dan dia bilang, enggak apa-apa aku buta. Dia bisa ngelihat bahwa Tuhannya itu baik gitu loh. Perkara yang buruk yang terjadi, yang enggak nyaman yang terjadi sama dia ini tidak menghapus, tidak mempengaruhi sama sekali imannya dia sama Tuhannya. Malah ngomong nanti kan pertama yang tak lihat, itu wajah yang pertama aku lihat adalah wajah kekasihku, wajah juru selamatku, Yesus Kristus Tuhan. Wow, keren abis saudaraku. Ada statementnya dia lagi saudaraku. Ya, berikutnya. Ini dia bisa jadi guru saudaraku, buat tunanetra. Dia sekolah, dia kuliah, dia capai 1 gelar. Nanti saudara cari sendiri ya autobiografinya dia di internet. Kemudian dia jadi guru ngajar orang-orang tunanetra. Dia bilang gini, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Bukan cuma memimpin, ngajaki jalan-jalan bareng. Aku mau membuat kegelapan yang ada di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang pasti akan kulakukan. Yesaya 42. Jalan tanah yang bergelombang, jalan yang berlekuk-lekuk diratakan. Orang yang buta saudaraku, yang karena kesalahan dokter, nggak ngamuk, nggak nyalahke Tuhan. Tapi dia bilang kalau aku lihat wajah pertama itu wajah kekasihku Yesus Kristus Tuhan. Dan kalau aku buta, aku bisa belajar Morse ya. Mungkin ya bahasanya orang nggak bisa lihat buta. Untuk supaya aku bisa ngajar kepada orang-orang buta. Aku bisa bilang sama mereka, jangan kecewa dengan apa ada yang kau alami. Jangan kecewa dengan keadaanmu, aku juga buta. Dan aku kenalkan engkau pada satu jalan yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Keren kan saudaraku ya, enggak ada keluhan, yang ada ucapan syukur dan kerja terus melekat kepada Tuhan. Berikutnya saudaraku, yang terakhir statementnya dia. Dia ngomong gini, sepertinya disengaja dalam anugerah providensia. Providensia itu pemeliharaan Tuhan. Bahwa saya harus menjadi buta seumur hidup saya. Dan saya berterima kasih kepadanya untuk pengecualian ini. Terima kasih Tuhan, aku tidak bisa melihat. Apa bisa saudaraku? Ada orang-orang yang seperti ini. Dan nanti kalau kita jumpa dengan dia, mestinya dia punya satu tempat duduk yang dekat dengan kekasihnya Yesus Kristus. Dan saya berterima kasih kepadanya untuk pengecualian ini. Jika penglihatan fisik ditawarkan kepada saya besok, saya tidak akan menerimanya. Saya mungkin tidak dapat menyanyikan lagu-lagu pujian untuk memuliakan Allah jika mata saya mengarahkan diri saya kepada hal-hal yang menarik dan indah dari diri saya. Keren ya saudaraku ya? Fanny Crosby. Enggak ada istilah ngeluh, enggak ada istilah nyalah ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau buat mataku enggak bisa lihat, supaya aku bisa nyanyikan buat puji-pujian untuk memuliakan Engkau. Nanti kalau ketika aku bisa melihat, maka yang aku lihat adalah wajah daripada juru selamatku. Dan sementara aku buta, Tuhan izinkan buta ini. Terima kasih buat kesempatan yang membuat aku bisa ngajar orang-orang tunanetra jalan kebenaran dan hidup. Ini Jos Gandos Kotos. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, pujikan sebuah lagu Give Thanks.